Ya, Bang boleh ceritain dulu Bang, gimana nih kasusnya, kelanjutannya? Ya, jadi kemarin kita sudah menemukan ada dugaan dua unsur pasal pidana yang bisa kami laporkan di Polda Metro Jaya kemarin. Makanya ini berbeda dengan laporan sebelumnya. Artinya laporan kami alhamdulillah sudah diterima 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya, nanti dijelaskan sama Pak Erik. Ini kita fokus kepada terkait undang-undang kesehatan dan adanya dugaan penipuan dari sebuah klinik kecantikan yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, sehingga kami melihat ada beberapa unsur-unsur yang dapat kami laporkan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya adalah bahwa kami akan terus melakukan upaya hukum sampai dengan klien kami mendapat rasa keadilan. Mungkin Kang Erik bisa jelasin pasal-pasal. Oke, baik. Jadi perlu kita terangkan supaya ini jelas, terang benderang apa yang kami dalam tanda petik selaku kuasa hukum Miss Universe Putri Indonesia 2019 Saudari Fredrika Alexisco, bahwa ada 2 undang-undang di sini yang kita majukan. Yang pertama adalah mengenai undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan, yakni tentang adanya tindakan medis gitu. Dugaan yang mengikuti undang-undang itu harus memiliki, ya, pertama harus basic education-nya adalah spesialis. Yang kedua harus memiliki sertifikasi. Nah, itu undang-undang yang berkata begitu. Nah, disinilah kita melaporkan dugaan hal tersebut. Ya, jadi tidak semata tentang obatnya, tidak semata tentang obat, tetapi tindakan medis itu, kapasitinya atau kapasitasnya, gitu. Jadi pasalnya itu pasal 98, pasal 106, dan pemindahannya itu adalah di pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman lebih kurang 15 tahun atau denda 1,5 M, 1,5 miliar gitu. Nah, yang kedua, kami pun melaporkan tentang dugaan penipuan. Kenapa kami laporkan ini? Karena klien kami sudah melakukan apa yang harus dilakukan di dalam perjanjian itu. Artinya salah satunya, klien kami itu sudah menjalani treatment itu. Gitu. Di sisi lain pun, klien kami sudah menjadi brand ambassador daripada klinik itu. Namun, sampai dengan detik ini, ketika klien kami mendapatkan persoalan atau permasalahan dengan katakanlah wajahnya, yang juga menjadi pembuktian kami, hingga detik ini klien kami belum pernah menerima kenikmatan 1 sen pun dari klinik tersebut. Nah, tolong diperjelas ini, dicatat ini, bahwa klien kami sampai detik ini belum pernah menerima kenikmatan apapun, 1 sen pun dari klinik tersebut. Nah, hal inilah yang kami melaporkan itu. Gitu. Jadi jelas ya, ada 2 undang-undang ya. Pertama undang-undang kesehatan, yang kedua adalah undang-undang pidana umum, dugaan penipuan. Bang, kalau untuk perjanjian, memang sudah ada perjanjian untuk di endorse atau seperti apa? Jadi gini, pada prinsipnya sangat terang benderang adanya perhubungan hukum antara klien kami dengan klinik tersebut. Itu sangat terang benderang. Gitu. Itu ada. Dan kami itu tertulis. Iya, jadi sebelum kita melakukan kewajibannya sebagai BA endorse, tentu kita melakukan kerjasama terlebih dahulu, kontrak-kontrak, nilai-nilai, ya. Barulah kita setelah kesepakatan dan tertulis di dalam surat perjanjian, ya,
barulah kita melakukan kewajiban kita, ya, mendatangkan klinik tersebut, ya. Jadi percakapan kita sudah menandatangani persetujuan kedua belah pihak, ya. Nah itu kan berarti ada hak anak saya, harusnya dibayar. Di situ tertera loh, ada term condition dan atas permintaan klinik tersebut. Ya, tapi sampai saat ini anak saya sudah melakukan kewajiban, ya, tidak dibayar. Term condition pertama pun tidak dibayar, saya diamkan. Sedangkan mereka sudah posting, bukan kami tidak memantau, kami memantau terus. Tapi di mana etika profesionalnya dia? Ya, anak saya sudah babak belur, ya, sudah tidak ada di-offerkan, kami kasih ke dokter lain, silakan. Jangan dokternya dia yang sudah bikin anak saya rusak mukanya, terus tiba-tiba datang tidak kontak saya, kan nggak bagus, ya, tidak dibayar, tidak di-offerkan sesuatu. Jadi yang melalaikan kewajiban siapa? Pihak mereka, bukan kita. Kita udah cukup. Kita sudah melaksanakan Sudah. kewajiban. Kalau kita ada belum melakukan kewajibannya, masuk akal dulu dong logika. Anak saya hari H pertama sudah babak belur. Bagaimana saya harus melakukan photoshoot lagi ataupun melakukan yang dia minta? Tidak mungkin. Dia sudah one prestasi loh. Kalau kita kan tidak. Jadi bukan kita loh yang memundurkan dia. Sedangkan dari hasil yang telah mungkin tadi pada bengkak-bengkak itu, ada pengobatan dari pihak dia? Tidak, berobat apa? Dia nyuruh dokter yang bikin anak saya rusak dengan alat-alat itu. Berarti kan kita ngeri dong, ya. Apakah itu sudah one prestasi buat si dokter itu? Hari pertama sudah bikin muka orang rusak. Terus ya kita yang mau nyuntikin ataupun ngasih obat, kita nggak berani. Seharusnya mungkin dia mengirimkan dokter yang spesialis, offerkan. Itu yang cara terbaik. Kita berundingkan dari pihak klinik, berunding dengan kita, bicara baik-baik. Saya akan kirimkan dokter yang spesialis. Harusnya mereka tahu juga lah posisi mereka itu. Itu loh ya. Jangan kirimin dokter yang sama. Kita kan takut. Terus nggak ada ngomong loh ke saya. Tiba-tiba datang salah siapa? Dia punya nomor telepon saya. Ya dong, saya nggak terima tamu, saya nggak tahu ada yang mau datang. Kalau mau kontak Frederica, dia dalam keadaan sakit pada saat itu, tentu nggak akan membalas. Jadi jangan menyalahkan anak saya. Di media dia ngomong begitu pengacaranya. Saya sangat kecewa. Mungkin pengacara itu, kalau anak yang terjadi, dia akan sama seperti saya. Jangan dibekuan yang nggak benar gitu loh. Bang, ada pesan bang buat tim dari klinik sana untuk lawyernya? Ya, kemarin ada bahasa, saya lihat di statement ya dari kuasa hukum pihak klinik tersebut menyatakan bahwa klien saya Frederica ini mau panjat sosial atau pansos terhadap klinik kliennya. Perlu digarisbawahi sekali lagi saya sampaikan, dan silahkan monggo dibuka di Google bahwa prestasinya Fred ini sudah tidak perlu pansos, ya. Fred adalah Putri Indonesia 2019. Fred juga masuk Miss Universe 10 besar. Ya. 2019 itu pertama kali sejarah ya yang membanggakan Indonesia masuk 10 besar Miss Universe. Jadi tolong kalau bicara kecantikan atau bicara klinik kecantikan ya tidak sebanding kalau dibilang pansos. Sangat-sangat tidak sebanding. Maka saya juga minta ya klarifikasi, saya tunggu juga permohonan maafnya atau itikat baiknya dari pihak klinik maupun dari pihak kuasa hukumnya, sehingga kalau memang ya ada itikat baik, kami juga tidak menutup diri. Namun jika memang merasa dirinya benar, ya kita buktikan saja ya lewat jalur hukum sesuai dengan dua laporan polisi yang sudah kami laporkan. Nah, itu bisa jelaskan juga apa aja sih, katanya kan masalah ada 3 saksi lagi atau masih dirapikan sama atau masih Kita bisa bicara mungkin yang satunya, yang satu. Kan saya. Ya, jadi untuk saat ini laporan yang di Polda sudah dipegang oleh
kerugiannya berapa sih kalau di itu, terus tuntutannya apa aja selain etikat baik, minta maaf, apalagi mungkin materi atau hukuman atau apa? Jadi, kalau bicara masalah kerugian tentunya ada kerugian material dan imaterial ya. Mungkin itu sudah pasti dua hal tadi. Sampai Material dan miliaran, imaterial. sampai miliaran nggak kerugiannya? Sampai miliaran apa ratusan juta? Kan sesuai Ya, sesuai kalau undang-undang itu aja. secara material tentunya memiliki fakta-fakta ya secara material yang kita bisa berikan kerugian material. Kang, apa juga ngaruh ke jobnya Fred nih? Dengan ada berita gini kan, wah mau panjat nih Fred, jadi jobnya apa Mandek. diputus atau gimana nih Kang atau Bang Sinas Bang Sinas? Gara-gara ini. Alhamdulillah karena para produser dan production house yang sudah pernah bekerja sama saya, mereka tahu saya bagus, cara saya kerja juga sangat profesional. Jadi tidak ada berita seperti ini yang mengganggu aktivitas saya. Saya masih berjalan syuting, besok pun masih ada syuting. Jadi nggak sama sekali nggak terganggu. Tapi mungkin saya merasa image saya sih ke-affect ya, karena ada bahasa-bahasanya yang keluar dari pengacaranya yang ya itu tetap saja tidak bagus bagi image seorang putri Indonesia ya. Itu selalu kepikiran sama kamu bukan dalam aktivitas syuting atau apapun itu buat kamu jadi mental kamu down atau kepikiran itu selama ini kan kasusnya berlarut-larut bisa sampai berapa lama? Sebenarnya saya cuma kecewa karena menurut saya seharusnya pengacara bahasanya dijaga lebih smart ya untuk menggunakan kata-kata. Saya sempat kaget ada kata-kata pansos keluar dari seorang pengacara gitu. Tapi ya kalau itu tetap nggak mengganggu semangat saya, nggak mengganggu mental, karena kita sebagai public figure harus kuat juga. Bang, kasih waktu sampai berapa lama waktu? Ada batasan waktu Bang? Iya. Oh nggak ada, ya kita ikutin proses hukum yang berjalan saja. Kita ikut proses hukum yang berjalan, ya itu tadi saya sampaikan. Ya, kan mungkin kalau dari pihak klinik tersebut ya ada etikat baik, ya silahkan kita terbuka. Tapi kalaupun tidak ya kita selesaikan di meja hijau kan begitu. Jadi nggak ada lah ya. Ini saya pastikan nggak ada lah itu pansos-pansos itu nggak ada lah. Ini murni tentang permasalahan hukum, tentang dunia yuridis. Gitu. Kita udah melakukan kewajiban. Bang, atau Bang? Berarti ada ini nggak ada dihubungin dari pihak klinik? Anda sendiri pernah dihubungin nggak? Atau lewat Untuk mama saya atau? sendiri sampai saat ini belum ada hubungan semenjak kejadian kemarin, belum hubungin lagi. Belum ada etikat baik juga dari klinik. Mereka masih belum membahas tentang kontrak kemarin ke saya, malah saya didiamkan saja. Makanya saya merasa tidak ada ya etikat baik dari mereka. Ya tadi saya sekarang pengacara, saya berani ke media karena saya sudah coba bersabar dan ya kasih mereka waktu untuk Cukup lama ya? Ya, cukup lama untuk kasih waktu ke mereka untuk membuktikan bahwa ada etikat baik dari mereka. Karena mereka yang minta ke saya untuk menjadi DA dan saya minta ke mereka. Ya. Jadi saya di sini cuma minta keadilan aja, bukan pansos, bukan mencari sensasi. Saya cuma minta keadilan dari pihak klinik. Karena saya percaya juga bahwa media zaman sekarang bisa mengangkat isu-isu ini yang menurut saya penting juga buat orang biasa, masyarakat biasa yang mungkin mengalami hal sama seperti saya. Jangan sampai ada korban-korban lain ya. Benar. Jadi harus berani. Jangan sampai speak ada up korban-korban juga. lain yang nggak berani Jangan berbicara. takut. Iya, kita harus berani speak up. Gak boleh kita merasa karena kita orang biasa, kurang kuat. Gak boleh merasa seperti itu. Kalau emang kita benar, kita adalah victim ya, harus Korban. speak up. Ya, korbannya harus speak up.
Ada kekecewaan nggak sih sampai saat ini belum ditanggapi mungkin? Pasti ada kecewaan sangat berat. Apalagi mereka ya yang minta ke saya, sekali lagi bukan saya yang minta ke mereka yang memohon untuk saya menjadi BA-nya, tapi malah tidak ada etikat baik sama sekali sampai saat ini. Ada dukungan dari teman-teman universitas dari pemerintah. Pasti dengan kawan-kawan saya yang baik itu dari di dunia entertainment juga, baik dari luar dunia entertainment, semua mendukung, serta sampai produser-produser dan company yang saya pernah bekerja sama, mereka semua dukung dan support untuk masalah klinik kecantikan ini. Langkah selanjutnya Kang Heri atau Bang Sunan kita Ya. apa nih minggu depan atau minggu ini? Langkah selanjutnya yang pasti kami akan memberi kejutan-kejutan berikutnya, ya. Kami selaku tim kuasa hukum akan berjuang, ya, kemanapun untuk mendapatkan rasa keadilan daripada klien kami. Klien kami ini sudah berjuang tidak hanya di Indonesia, tapi dia juga sudah berjuang di kancah internasional, ya, untuk membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Maka juga per hari ini tadi alhamdulillah Fredrika diterima oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan alhamdulillah hari ini Fred diangkat menjadi Duta Bela Negara Kementerian Pertahanan. Artinya ini adalah satu juga prestasi, ya, yang membanggakan. Jadi sangat salah siapapun orangnya, ya, yang bilang kalau Fred itu pansos, cari-cari berita gitu. Justru ini yang kita bagikan juga beritanya bukan hanya kasus tapi juga prestasi. Per hari ini Fredrika sudah diangkat menjadi Duta Bela Negara Kementerian Pertahanan. Bang, akankah Kementerian Kesehatan juga kan mendatangi Kementerian Kesehatan untuk mencari pembelaan? Nanti episodenya berikutnya kita sampaikan. Yang